Kemarin saya berikan link yang ini ya, SGames, bukan SGames yang beta X64 ya, tapi SGames yang ini, versi 2.1. Baik, ya sudah terbuka. Kemudian hal yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan data tadi ya, masukkan dataset tadi. Load object, ya. Kemudian cari data yang kita punya tadi ya di sini. 3D dataset untuk nikel ya, 3D dataset yang DAT formatnya ya. Oke. Jangan lupa objek type-nya point set karena nanti bentuknya titik point. Next, kalau sudah kita beri nama nickel dataset. Karena datanya 3 dimensi artinya harus kolom Z-nya itu harus kita isi dengan angka berapa kolom Z itu ya, angka 3 berarti. Dia kolom ketiga. Datanya, karena tadi kalau kita lihat di Excel itu nggak ada yang no value ya, semuanya terisi. Kalau kita filter NI misalnya. Filter, nggak ada yang blank ya, semuanya ada nilainya sebelah sini. Tidak ada yang blank ya, jadi kita nggak usah isi centang yang use no data value ya, biarkan saja. Finish, kalau sudah selesai, muncul di sini ya di panel objek itu dataset. Nah ini dia ya, suara titik bornya. Kalau kita lihat secara 3 dimensi, nah ya, jadi agak panjang ke sini ya, ke sumbu Z ya. Nah, ini artinya dia di kedalaman tertentu di masing-masing, di tiap meter itu ada sampelnya. Ya, agak panjang seperti ini. Tambah sampingnya, kita mau sampingnya lagi ya. Itu kira-kira. Oke ya. Itu data yang kita punya. Kalau misalnya kita buka, kita lihat nilai NI-nya, ya ada sebarannya ya, ada yang nilainya kecil, ada yang nilainya rendah, ada yang nilainya tinggi, ya. FE-nya juga sama ya. Kalau nikel itu umumnya kan nilai NI-nya itu di lapisan saprolit terutama itu biasanya berbanding terbalik dengan FE ya. Kalau di limonit kadang FE-nya bisa tinggi atau bisa rendah gitu ya. NI-nya juga kadang bisa tinggi atau bisa rendah. Tapi kalau di saprolit itu biasanya NI-nya tinggi, kemudian FE-nya itu lebih rendah ya, turun, semakin turun. Biasanya berbanding terbalik. Gitu. Ya. Kemudian yang data yang kita gunakan ini asumsinya saprolit ya. Jadi kita anggap semuanya sebagai horizon saprolit ya, datanya saprolit semua. Kita akan mengestimasi sumber daya nikel di horizon atau lapisan saprolit di endapan nikel ya. Itu ceritanya. Oke, ya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita akan menganalisis datanya dulu ya secara umum lewat data analysis, kemudian histogram. Pilih objeknya nickel dataset. Kita perhatikan struktur datanya. Ya, kalau kita lihat cenderung ini ya, cenderung terdistribusi normal ya, jadi tinggi di tengah, terus kemudian semakin melandai di bagian tepi-tepinya ya, bentuknya mirip lonceng ya, sini. NI, FE-nya juga hampir-hampir sama, meskipun dia agak melenceng ke sebelah kiri ya, punya kemencengan ke sebelah kiri, tapi distribusinya masih hampir memiliki pola distribusi normal ya, cuma lebih melenceng ke sebelah kiri. Gitu. Oh salah ya, artinya data ini bisa kita proses. Oke, ya. Nah kemudian yang perlu kita lihat, kita kan mau mengestimasi NI-nya ya, nilai nikelnya, kadar nikelnya. Nah kemudian kita lihat di sini ya, kita harus memperhatikan variansnya. Nilai variansnya nanti akan kita gunakan inputnya ke SEAL ya di variogram model. Itu nilai variansnya adalah 0,5 ya, kita ingat-ingat aja. Kita bulatkan aja 0,5 ya, 0,5. Oke. Kemudian kalau mau kita analisis yang bagian lainnya misalnya, kita bisa pakai scatter plot ya. Kita mau membandingkan NI dan FE misalnya. Variabel satunya pakai NI, variabel 2-nya FE. Nah, itu ya.
Nah, ada garis linear ya, jadi menunjukkan korelasinya. Ya, koefisien korelasinya itu mana? 0,19 ya. Sebenarnya nggak terlalu ini, nggak strong banget. Artinya tidak berarti Fe kalau Fe-nya rendah, Ni-nya tinggi, nggak seperti itu ya. Jadi nikel itu sebetulnya kadang-kadang ada apa ya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai kadarnya itu nggak korelasinya tidak kuat ya. Jadi maksudnya khusus tertentu kalau Fe-nya rendah berbanding terbalik dengan Ni-nya yang tinggi, misalnya nggak seperti itu ya. Ada beberapa kasus di mana ya nilainya cukup random ya, jadi acak-acakan nilainya, nggak beraturan. Oke ya. Kalau kita buat scatter plot, kalau unsurnya ada yang lain ya bisa kita bandingkan lagi ya. Kita bisa buat scatter plotnya lagi. Gitu. Oke. Baik. Setelah itu ya, yang harus kita lakukan adalah kita membuat variogram eksperimentalnya ya, dari data yang kita punya. Data analisis, kemudian variogram. Ya. Dari awal ya, compute variogram from scratch, kita pakai nickel dataset, head property dan tail property-nya Ni ya, namakan. Nickel. Next. Kemudian, nah ini dia, number of legs ya. Jadi berapa leg perhitungan kita nantinya. Kita lihat lagi ke Excel. Ini salah sih, kenapa ini bikin ya. Tadi bagian paling bawah ya ternyata. Nah ini ya. Kita lihat berapa data kira-kira jumlah maksimal yang bisa dilakukan perhitungan variogramnya. Saya di sini kan contoh yang paling bawah lah ya. Ada satu pasang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mungkin ini ya, 11, 12. Kalau kita hitungnya ini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya. 24. Kalau mau 24 bisa, boleh, tapi kan nggak semuanya full ya. Jadi dari kiri ke kanan atau dari barat timur, utara selatan nggak ada yang full. Tiap grid itu ada titik bornya ya. Makanya kita set nilainya jangan 24 ya. Kita agak turunkan nilainya jadi 20 jumlah legnya. Misalnya kita bulatkan ya. Kalau misalkan mau coba dengan parameter lain silakan. Ya. Kemudian leg separation-nya ya. Berapa leg separation yang harus kita buat. Jadi rekomendasi di pedoman estimasi sumber daya untuk nikel yang dikeluarkan oleh KCMI, jadi rekomendasi untuk apa? Daerah pengaruh atau toleransi, atau kalau di geostatistik berarti toleransi jarak yang bisa kita gunakan untuk pemodelan geostatistik di estimasi sumber daya nikel itu biasanya setengah dari spasi titik bornya ya. Jadi nilai toleransi jaraknya itu legnya ya, jarak antar datanya itu bisa kita set 25 ya. Expressionnya 25. Tapi karena kondisinya 50, kita bisa pakai 50 juga. Kalau 25 kan mungkin nggak masuk ya. Kalau kita expression 25, dia nggak masuk ke sini yang data selanjutnya. Jadi kita buat aja lagi expression 50 ya. Sesuai dengan spasi data bornya. Kemudian leg tolerance-nya, tengahnya berarti 25. Kemudian number of direction. Nah, yang perlu jadi catatan bahwa untuk melakukan pemodelan geostatistik yang 3 dimensi, ya artinya kita butuh variogram arah horizontal, ya, arah horizontal, dan juga variogram yang vertikal, ya, yang ke bawah. Gitu. Nah, jadi nanti untuk pembuatan atau komputasi variogram itu akan kita lakukan 2 kali untuk variogram yang variogram yang horizontal dan juga variogram yang vertikal. Pertama kita lakukan dulu pembuatan variogram yang horizontal ya. Number of directions-nya berarti 4, kalau horizontal biasanya di azimut 0, azimut 45, azimut 90, dan azimut 135. Ini berarti 0 ya, karena horizontal. Kalau sudutnya kita bisa pakai yang umum dipakai 22,5. Bandwidth-nya berapa kira-kira ya? Karena datanya leg-nya 50, mungkin bandwidth-nya bisa kita, dan nggak terlalu melenceng kelihatannya ya. Jadi nggak ada yang, misalkan dia dari satu grid sebelah sini ya, ini kan cenderung di garis lurus ini ya. Jadi nggak perlu kita buat terlalu lebar ininya, bandwidth-nya. Ya.
Mungkin kita bisa pakai misalnya 25 ya. Sekarang under take-nya kan 50 ya, kita bisa pakai 25 aja. Type-nya variogram, jangan lupa. Kita bisa save dulu parameternya ya, barangkali mau digunakan lagi. Save dulu. Variogram parameter. Ini ya. Horizontal. Hor ya. Atau horse lah, horizontalnya. Save ya kalau sudah. Next kalau sudah. Nah ini dia. Outputnya kita close aja ya. Nggak diperlukan juga. Nah, kita atur biar enak kita lihatnya. Oke, nah itu ya. Ini hasil program eksperimentalnya. Bisa kita save dulu. Save experimental variogram, Varex, variogram eksperimental, NI, yang horizontal, ya, horse. Ya, oke ya. Sudah dapatkan variogram eksperimentalnya. Selanjutnya kita lakukan pemodelan variogram, ya, fitting variogram ya, dengan upload variogram model. Kita ingat tadi sialnya 0,5. Nah, ya, kita lihat grafiknya. Kemudian baru kita isikan, nah ini nilai range-nya ya. Tipenya bisa ekspon. Kita coba spherical dulu misalnya. Spherical, ya. Kalau kita lihat nilainya ini ya. Nilai maksimumnya dikit ya. Nah, segini 60 mungkin. Kalau di plot pertama. Kalau kita coba plot yang 45, ya sama juga ya. Nggak terlalu beda jauh. Oke, berarti coba kita di azimut 0 dulu ya. Azimut 0, kemudian kita geser misalnya 50, nggak pas. 60, ya 60 mungkin pas ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat nilai si ininya, si plot variogramnya di sini di variogram eksperimental, itu dia nggak ini ya, nggak laju perubahannya nggak terlalu kelihatan. Jadi dari sini, misalkan dari awal variogram gitu ya, awal grafiknya nggak berurut, nah berangsur-angsur makin naik nggak seperti itu aja, itu langsung di atas nilainya. Mungkin aja sebetulnya nilai nugget efeknya yang tinggi ya, itu. Jadi, nah di sini sebenarnya fungsi interpretasi. Jadi kita harus melihat bagaimana sebetulnya kondisi datanya, kira-kira yang paling pas bagaimana ya berdasarkan interpretasi kita. Sebetulnya boleh aja misalnya kita pakai nugget efek 0,1 ya. Berarti hasilnya harus kita kurangi ya 0,4. Ya, hasilnya itu sama aja ya, seperti ini juga gitu. Grafiknya tetap di sini juga. Ya, cuma nanti dia punya hasil. Nah, biasanya kalau misalkan kita punya plot di variogram eksperimental yang seperti ini, yang langsung naik ke atas, itu biasanya punya nugget efek sebetulnya. Jadi nugget efeknya bisa tinggi ya, gitu. Karena harusnya kan kalau laju perubahannya apa istilahnya dalam tanda kutip normal ya, maksudnya yang ideal berdasarkan model ini harusnya dia berangsur-angsur dari pangkal sini, pangkal garisnya, terus kemudian makin naik dan seterusnya sampai akhirnya mendatar. Harusnya seperti itu ya. Tapi kan dia langsung di atas, kemungkinan besar dia punya nugget efek. Ya. Jadi kita plot aja segini ya, nugget efeknya 0,1, skillnya 0,4 ya, di range maksimumnya di 60, di azimut 0 ya. Yang medium ya kita geserkan yang lain, misalkan 10 juga ya, masih masuk sih 60 juga ya. 50, tapi kalau kita lihat di azimut 135 ya, dia pasnya di 60 ya. Yang lain juga bisa kita ikutkan 60 juga. 60 minimumnya 0 aja ya, nggak usah kita isi dulu. Oke, nah tapi setelah kita lihat yang kita lihat di sini berarti harga model yang kita fitting sekarang itu nggak akan kita simpan dulu. Nah, jadi
nilai-nilainya kita catat dulu ya. Jadi negatif efeknya 0,1, seal-nya 0,4, max-nya 60, medium-nya 60. Ya. Kita simpan dulu, catat dulu, karena masih kurang satu lagi ya, masih kurang komponen yang vertikal ya, yang ke bawah. Ya. Vertikal ini nanti yang akan kita isi nilai min-nya. Gitu. Oke, kita sudah simpan tadi ya, yang variabel eksperimentalnya. Sekarang kita kembali lagi ke belakang, back dulu. Kita sekarang lakukan komputasi untuk variogram yang 3 dimensi, yang vertikal ya. Nah, kita lihat datanya yang vertikal, ke sini dulu. Dan saya juga udah bikin grafiknya ternyata ya. Yang vertikal ya, posisinya seperti ini ya, cukup panjang. Macam-macam, ada yang mungkin berapa puluh meter ya. Ada yang 30 meter, 10 meter, 20 meter, macam-macam ya. Kalau kita lihat di bagian atas, yang ini aja dia udah 27 sampai 12, ini 15 meter ya, 15 meter ya. Yang ini 26 sampai 10 meter ya, ini 10 meter dan lain-lain, banyak ya. Oke. Kayaknya nanti yang kita tentukan untuk yang di vertikal itu berarti number of legs-nya berapa kalau ke vertikal ya. Kita pakai yang ini aja yang secara umum ya, mungkin 10 ya, secara umum 10 leg-nya bisa kita lakukan perhitungan. Lebih dari itu nggak masalah sebetulnya ya. Kalau yang masalah justru yang kurang dari itu. Mungkin kalau leg-nya, number of leg-nya kebanyakan nanti hasil plot di variogram eksperimentalnya jadi agak kacau ya. Jadi kita agak susah interpretasinya. Kemudian leg of separation-nya, leg separation-nya tadi kan jarak antar sampelnya 1 meter ya. 1. Leg toleransinya berarti setengahnya, biasanya 0,5. Dan direction-nya 1 ya, karena cuma arah vertikal saja 1. Nah, kalau arah vertikal itu kita isikan azimutnya 0, dip-nya 90, toleransinya bebas sebenarnya 22,5, bandwidth-nya jangan terlalu lebar ya, biar nantinya nanti di toleransi jarak dan sudutnya itu nggak berbenturan dengan titik bor yang lain ya. Jadi misalnya gini. Sebentar. Oke. Nah, oh ya. Jadi gini ya, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Kalau kita punya titik bor sini, ini bor ini kurang besar ya. Bor ini dan titik bor ini ya, titik bor 1 misalkan, ini 2. Kan ke bawahnya terus ke bawah ya kalau pengeboran, bahan titik bor datanya ke bawah terus ya. Jadi nanti ya azimutnya, kalau azimut bisa diisi kemana aja ya. Yang penting yang jelas nilai dipnya itu harus 90 ya. 90 derajat dari horizontal ya. Kemudian nanti toleransi sudutnya, berarti kan nanti buka ke arah sini ya. Nah, dibuat jangan terlalu lebar supaya nantinya nggak berbenturan dengan titik bor yang lain ya. Ya ke sana. Ini juga ke sana. Ya, sana juga ke sana ya. Jadi nanti nggak saling berbenturan atau nantinya nggak ngambil sampel yang ada di titik bor yang lainnya. Jadi jangan terlalu lebar bandwidth-nya. Kita buat aja misalkan, karena bor itu biasanya lurus ya, lurus ke bawah, vertikal. Jadi mau diisi bandwidth-nya kecil, misalkan 5 meter atau 2 meter, itu nggak masalah. Kita bikin 5 aja, bandwidth-nya 5 meter. Oke, kalau sudah, next. Oh, ini jadi tinggi banget ya. Setting, buat setting ya, kita bikin supaya X maksimumnya misalkan 7 ya. Ya, segini cukup lah ya. Dia kita lihat dia ada ini ya, ada perubahan nilai variogram di situ ya, yang vertikal.
Kita save dulu, jangan lupa. Ya. Save dulu experimental variogram. Nanti Rx. Kau. Oke, kalau sudah. Oke. Nah, ini nggak akan kita modelkan di sini ya. Jadi kita tutup dulu. Tutup dulu. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah kita akan menggabungkan variogram eksperimental yang horizontal dan juga vertikal. Ya, nanti yang kita gabungkan supaya nanti bisa muncul di secara berbarengan. Nah, kemudian nanti kita bisa fitting secara berbarengan juga. Gitu. Ya, kita buka ini dulu ya. Forex ini vertikal, yang vertikalnya ya. Vertikalnya kita buka pakai Notepad ya. Notepad. Oke. Ya, ini ya. Isinya gini ya. Fotogram, seterusnya. Kemudian kita buka yang horizontal juga pakai Notepad. Nah, ada banyak ya. Ada 4 plot kan tadi, 1, 2, 3, 4. Yang kita lakukan adalah kita copy dari sini nilai variogram yang horizontal, yang vertikal itu ke sini ya. Ke yang horizontal kita jadikan satu. Ya, kalau kita lihat kan dari variogram ke variogram ada ini ya, ada variogram ini sampai variogram yang ini bawah ya. Ini juga ini, jadi nanti kita kopinya dari ini ya, tanda variogram ini sampai variogram yang sini. Copy kali. Kita masuk ke sini, kemudian kita save as, simpan kembali sebagai file dengan nama yang lain. Berarti mudahnya kita var x saja, variogram eksperimental 3D ya. Ini find it 3D. Save. Sudah keluar ya. Sudah. Nah, sekarang kita masuk lagi ke SGMS ya. Ke sini. Kemudian kita buat lagi variogram ya. Variogram. Kemudian karena sudah ada tadi ya, kita mau memasukkan lagi yang sudah kita buat, load existing experimental variogram. Kemudian dicari file yang mana. Nah, ini ya, NI3D, open, kemudian next. Nah, sehingga nanti langsung muncul semuanya ya. Jadi banyak banget sih. Ya. Sini juga ya. Kita set supaya maksimumnya segini aja ya. Plot setting, selected plot saja. Ya, plot 1, 2, 3, 4. Nilai maksimalnya itu berapa tadi? 600 ya. Setting juga untuk yang plot nomor 5. Yang vertikal ya. Set maksimumnya tadi di 8. Oke. Sekarang kita atur kenampakannya ya biar enak. Plot 1 di sini, kemudian plot 2 sini ya. Kemudian ini masih agak satu, nggak apa-apa. Plot 3 ya. Kemudian plot 4. Kemudian ada plot 5. Nah, oke ya. Kemudian harus kita isi tadi, ya kalau kita ingat tadi ya, kita ingat parameternya nugget efeknya 0,1, kemudian fill-nya 0,4, nya yang vertical, ya. Nilai max-nya tuh 60, medium-nya juga 60, ya, langsung geser ya. Kemudian, nah ini yang main yang harus kita, ini ya, yang harus kita
Tentukan sekarang berapa nilainya. Min otomatis dia nggak bisa melebihi medium atau maksimum ya. Dan dia ada di dip 90 ya. Dip 90. Nah, berarti nanti kita isi yang tengah ini. Ini kan tengah dip ya. Nah, dip isi 90. Kemudian baru kita tentukan nilai minnya. Misalnya kita pakai berapa ya? Pakai sorry, baterainya running low ternyata. Sebentar. Ya. Kita set berapa ya? Misalnya di 5 meter. Nggak nyampe ya. Salah. Oh, langsung aja min ya. Langsung kita geser aja. 5. Nah, langsung ternyata 5. Ya. Oke, itu. Sorry. 10. Emang nggak masuk. Misalkan kita geser lagi ke 6. Enggak, kita geser lagi 7 ya. Nggak masuk ya, kurang masuk. Kita pingin supaya nantinya garisnya ada di sini kira-kira ya, sini. Nah, berarti mungkin yang harus kita ubah itu synergis efeknya. Kita tambahkan sedikit, misalkan 0,15. Hasilnya berarti 0,35. Kalau yang lain-lainnya di plot yang horizontal ini nggak masalah ya. Ini masih tetap seperti ini. Cuma untuk fitting yang vertikal juga. Kita lihat agak-agak pas nih ya. 5 jauh, 6 kurang pas sedikit ya. 0,5 75 0,5 aja ya. Nah, dia sedikit bisa menggambarkan perubahan yang sebelah sini ya, tapi kalau sininya agak kurang pas. Nah, kita ambil sebelah sini aja. Ini juga kelihatan polanya sudah mulai mendatar yang sebelah sini ya. Jadi kita ambil yang ini. Oke, jadi kita punya parameter ini ya. Parameter ini jadi nugget effect yang fit untuk semuanya ya, yang pas untuk semuanya. Tadi kan kita cuma fitting untuk yang horizontal saja. Sekarang kita fitting untuk semuanya. Yang horizontal atau vertikal, ya, yang fit itu nugget effect 0,15, jumlah strukturnya 1. Salah. Salah lagi ya. Kemudian nilai range maksimumnya 60, kemudian nilai maksimumnya 6,5. Nah, jadi nanti bentuknya itu kira-kira seperti ini. Ya, range-nya itu seperti ini kira-kira. Jadi ini 3 dimensi ceritanya. Jadi kita punya jadi jaraknya sama ke sana dan ke sini. Sama, ini sama-sama 60 meter. Kemudian kita punya yang vertikal ke bawah, itu jaraknya lebih pendek ya harusnya. Lebih pendek. Vertikal ke sini, itu jaraknya 6,5 meter. Nah, jadi kalau kita lihat bentuknya secara 3 dimensi ya, bentuknya mirip kayak bola rugby. Ya, gini, lonjong, ini ya. Gitu. Jadi pipih di atasnya, terus kemudian ya jadi bulat ya, terus kemudian pipih jadi mirip piring ya. Gitu. Daerah pengaruhnya seperti itu. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya kita punya data ya stick sampel yang kita estimasi, nah jadi nanti dia radius pencarian sampelnya untuk perhitungan kriging ya bentuknya nanti seperti itu, bentuk radiusnya pipi kayak gini. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau sudah kita save harga modelnya, save harga model,
SEO sebagai Farmod 3D Nico. Farmod. Oke, kalau sudah. Oke. Bisa kita tutup yang ini ya. Atau kalau mau disimpan si ininya bisa ya. Export uploads. Ini. Oke, kita minimize saja ya. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, tadi setelah kita lakukan perhitungan variogram ya, variogram sudah buat, terus kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah melakukan estimasi dengan kriging ya. Nanti nilai-nilai yang sudah kita buat di fitting variogram model tadi itu akan kita masukkan ke kriging ya, sebagai parameter estimasinya. Seperti itu. Nah, kalau di SGM berarti sebelum itu kita harus membuat yang namanya grid dulu ya. Jadi grid itu bisa dibilang sebagai batasan seberapa seberapa luas daerah yang ingin kita estimasi ya. Grid itu batasannya. Kita buat dulu objek, kemudian new Cartesian grid, grid name-nya NI grid. Grid. Nah, terus kemudian kita isi yang bawah dulu. Kedua, ya, cell size-nya berapa ya? Cell size-nya berapa? Ukuran bloknya berapa? Ya. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan rekomendasi ukuran blok untuk nikel itu biasanya setengah dari jarak antar stick bore-nya ya. Jadi biasanya kita gunakan ukuran bloknya 25 kalau spasi antar stick bore-nya 50. Kalau antar stick bore-nya spasinya misalnya 100 ya berarti setengahnya 50. Bisa lebih kecil. Cuma nanti kalau lebih kecil ada kemungkinan variance-nya ya, jadi error dari datanya estimasi kita itu juga tinggi karena istilahnya ukuran supportnya itu tidak sesuai dengan jumlah sampel yang tersedia. Jadi kita harus sesuaikan. Kita pakai patokan ini 25. Size Z-nya berapa? Size Z-nya berapa ya? Ukuran bloknya normal. Kita pakai 1 misalnya, 1 meter. Jadi nanti ukuran bloknya ini ya, balok yang tipis ya, jadi lebar tapi ke bawahnya tipis ya. Gitu. Nah, kemudian yang kita isi juga selanjutnya adalah coordinate of the lower corner of the grid, ya, origin coordinate yang harus kita isi. Nah, origin coordinate itu apa? Berarti dia adalah nilai koordinat paling rendah nilainya dari X ataupun Y ataupun Z ya. Nah, cara mengetahuinya gimana ya? Bisa kita balik lagi ke Excel ya. Jadi kita perlu menentukan X minimum berapa, X maksimum berapa, tentukan Y minimum berapa, Y maksimum berapa, Z minimum berapa, dan Z maksimum berapa. Minimum berarti tinggal min berarti kalau maksimum nilai maksimum dari X, kalau Y berarti nilai minimum dari Y, Y minimum dari Z, dan maksimum dari Z. Oke ya, kita sudah punya nilainya. Segini ya, nilai minimum dan nilai maksimumnya. Nah, kemudian yang harus kita hitung adalah mana sih? Ini ya. Hitung berapa ini ya, berapa sorry. Kita bulatkan dulu ya. Jadi supaya nanti kita bisa supaya gridnya nanti itu nggak terlalu pas dengan ininya, datanya. Misalnya kita punya titik sampel ini ya. Kemudian kita buat grid
Kalau gridnya kita buat seperti ini misalnya, ya terlalu mepet, nah dia kan nanti berhimpit dengan titik sampelnya ya. Jadi dikhawatirkan nanti sampel ini itu nggak dimasukkan dalam estimasi kriging. Ya, jadi supaya semua sampelnya masuk ke dalam estimasi kriging, kita lebarkan sedikit ya, kita geser sedikit dari yang harusnya ke sini, misalkan kita geser ke sini ya. Yang ini, misalkan kita geser ke sini, masuk yang koordinat Z juga. Ya. Jadi kita bulatkan ya, bulatan, bulatannya berapa? Tinggal di kurangi ya, kalau yang min berarti dikurangi, yang max berarti ditambah ya. Yang min berarti 522, kita bulatkan aja biar mudah, jadi 520. 125 yang kita bulatkan jadi 1130. Y min 774 misalkan jadi 770. Kemudian 1274 jadi 1280. Tambah ya ini. Z min-nya 538 jadi 530. Z max-nya 698 ya 700. Ya. Oke, setelah kita bulatkan, ya, kita harus menghitung jaraknya berapa ya. Jaraknya berapa? Tinggal yang maksimum dikurangi minimum ya. Jarak sumbu X, jarak Y, dan juga jarak Z. Ya. Itu berarti nanti maksimum dikurangi minimum, Y-nya ini juga, Z-nya. Nah, kita dapat jaraknya, jarak X sekian, Y sekian, Z sekian. Ya. Kemudian selanjutnya, kita harus menghitung jumlah selnya berapa. Ya, jadi, nah di sini ya. Ini. Nah, grid dimension, sorry. Size cell-nya udah ada ya, 2525 kali 1, originnya kita sudah dapat, kemudian grid dimension yang harus ditentukan. Grid dimension ini maksudnya berapa jumlah sel, ya, berapa jumlah blok yang ada di masing-masing sumbu. Artinya berarti nanti jaraknya harus kita bagi dengan ukuran bloknya ya. Jaraknya berarti ini dimension, nah ini kalau sumbu X tadi kan jaraknya ukuran bloknya 25 ya. Jadi jaraknya dibagi 25. Kemudian Y itu jaraknya juga dibagi 25. Kalau Z tadi dibagi 1 ya. Karena nanggung ya. Jadi kita bulatkan lagi ya. Biar mudah. 25 yang X, Y-nya 21, Z-nya 170. Ya. 25, 21, 170. Nah, kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan originnya. Yang minimum berarti X min. Ini ya. Kita copy nilainya. Kemudian Y min kita copy nilainya. Kemudian Z min juga kita copy nilainya. Number of cells-nya kita copy juga ya. 25, 21, 170 lah ketik aja ya. Ingat. 25, 21, 170. Sudah? Kalau sudah, create grid. Ya, create. Nah, terlihat ya gridnya itu semua datanya masuk ya, nggak berhimpit. Nah, yang Z dikit lah, ya dikit aja. Z maksa kalau dia. Tapi kalau kita lihat, semuanya masuk ya. Oke, udah ya. Jadi nanti batasan blok model kita, ya model blok kita selebar, sedalam, dan seluas grid ini. Oke, sudah kita fitting variogram, kemudian buat grid, selanjutnya baru kita masuk ke kriging. Ya. Nah, akan kita gunakan algoritmanya adalah algoritma yang di estimation dan rigging. Ini rigging. Nah,
kemudian muncul nanti ini data-data apa saja yang perlu kita masukkan ke sini ya. Oke, kita mulai dari variogram dulu ya, yang sebelah kanan dulu. Variogram ya, kita masukkan variogram modelnya dulu. Yang tadi ya, varmod 3D nickel. Itu kan nah, otomatis akan muncul ya. Kalau misalnya kita mau menginput sendiri ya, jadi maksudnya nggak harus fitting, misalkan fittingnya di software lain ya, atau kita lakukan kapan gitu, nggak tahu bentuk variogamnya seperti apa, tapi kita cuma punya nilai parameternya saja, nah kita bisa masukin ke sini ya, bisa kita masukin sendiri. Kalau misalkan bikin di SGAMS ya berarti tinggal load existing model aja. Oke, sudah terisi semua, kemudian kita harus melakukan isi yang di general and data ya. Isi grid-nya dulu, kriging grid ya, grid ini ya, nickel grid tadi. Nickel grid. Kemudian new property name, namanya apa nih yang mau kita buat ya? Misalkan NI Krig ya, NI kriging maksudnya. Dan metodenya jelas kita akan gunakan ordinary kriging. Oke. Kemudian, nah karena kita membuat model kita dalam bentuk blok ya nantinya ya, kita akan mencentangnya ini, blok rigging ya. Kalau untuk poin aja, misalkan kita mau mau memodelkan dalam bentuk kontur misalnya gitu ya, memodelkan dalam bentuk kontur, berarti kita gunakan poin rigging. Tapi kalau bentuknya blok, kita gunakan blok rigging ya. Untuk estimasi sumber daya biasanya blok rigging ya. Oke, kemudian ini diskretisasinya. Jadi berapa diskretisasi di sumbu X, Y, dan Z. Nah, kemarin kan diskretisasi itu seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya blok, ya, kemudian ya, kita mau bikin berapa sentroid di dalam situ ya, berapa titik-titik lagi untuk diskretnya ya. Kalau 5 kali 5, Y5, X5, Z5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kali 5 kali 5 ada 125 titik di dalam sini. Gitu ya. Nah, jumlahnya nanti tergantung kita ya, mau seperti apa. Tapi umumnya ya 5 kali 5 kali 5 cukup lah. Itu banyak juga. Nah, kemudian hard data, ini data apa yang mau kita pakai ya? Data nickel dataset tentunya. Nickel dataset dan data propertinya adalah NI ya. Yang mau kita estimasi NI, kemudian bawahnya lagi search ellipsoid. Nah, ini jadi radius pencarian datanya itu berapa ya. Nah, pertama kita conditioning data dulu minimal dan maksimum. Jadi kalau minimal itu adalah jumlah data minimal yang nanti akan digunakan untuk estimasi. Kalau kita set 0, ya berarti nanti kalau titik itu nggak punya sampel yang dia cari di sekitarnya, dia tetap bisa mengestimasi, cuma nanti nilainya mungkin akan 0 ya, karena nggak ada sampel lain yang bisa dia lakukan estimasi gitu. Nah kalau misalkan kita pakai 1, berarti nanti yang kalau misalkan dia nggak punya titik sampel untuk dilakukan estimasi, ya berarti dia nggak masuk kriteria kan, nah nanti dia nggak punya nilai di situ, no value ya. Nah, berarti kita supaya nanti hasil estimasi kita meyakinkan ya, kita set aja misalkan minimalnya 3 sampel. Nah ini sebenarnya tergantung kondisi data kita ya. Kalau misalkan datanya cukup rapat, kita bisa gunakan nilai minimal yang cukup tinggi, misalkan 5 itu ya, 10 3. Kalau maksimalnya berarti nilai maksimal ya, berapa banyak nilai yang harus kita berapa sampel yang akan kita gunakan maksimal untuk estimasi kriging 12. Misalkan kalau misalkan set 10 bisa, tapi kita pakai nilai di sini aja 12 ya, 12. Kemudian nah ini ya, jadi range-nya berapa? Ya, range pencariannya maksimum, medium, minimum berapa? Karena kita tadi punya variogram ya di apa? Range maksimum 60, 60, 6,5. Kita bisa gunakan range yang variogram 60, 60, 5. Tapi bisa juga kita gunakan radius pencarian yang nilainya kita tentukan sendiri. Jadi nggak harus selalu nilainya sama dengan range variogram. Kenapa? Karena
dikhawatirkan misalkan ya di range 60 misalkan. Range 60 itu kan ini ya, bukan cukup dekat ya. Misalkan spasinya dari satu titik ke satu titik 50, tapi range-nya kan sini ya. Atau sini, nah ini titik sampel ya. Atau masih yang ini misalkan titik X ya. Kalau 50, kalau range-nya 60, berarti kan mungkin di sini ya. Kira-kira di sini range pencarian, radius pencariannya. Nah, ya dikhawatirkan nanti kalau misalkan seperti ini, kita punya nah, misalkan kita punya sampel lain yang harusnya masuk tapi nggak bisa masuk karena radiusnya terlalu kecil ya. Gitu. Jadi bisa kita lebarkan. Tapi kalau misalkan kita melihat radius ini misalkan 60 ya, misalkan dia punya dari titik ini punya 4 sampel di sekitarnya, 4 sampel ini masih masuk ya. Kita ilustrasikan kira-kira secara umum. Ya nggak apa-apa, kita akan coba range-nya kita lebarkan aja sedikit ya. Range-nya 100 supaya lebih banyak data yang masuk. Oke, terus kemudian bawahnya azimuth, dip, dan rake. Ini kalau misalkan kita melakukan estimasi krigingnya punya arah atau kemiringan tertentu ya. Jadi kriging itu sebetulnya tidak harus nggak harus ke arah sana ya, nggak harus horizontal arah perhitungannya. Jadi kadang kalau misalkan kita punya lapisannya miring seperti ini misalnya gitu ya. Nah, sebelah sini kita mau estimasi sebelah sini. Nah, kita bisa membuat radius pencariannya juga miring ya. Jadi ke situ. Ya. Jadi nantinya dia punya dip ya. Azimutnya berapa, punya dip kemiringannya berapa ya. Gitu. Ini kita kosongkan aja karena dipnya kan horizontal. Horizontal. Lapisannya itu apa? Menyebar secara horizontalnya, lateralnya cukup cukup continuous juga ya, jadi dia nggak miring ke arah tertentu ya, menyebarnya secara lateral, jadi kita kosongkan saja ya. Kalau sudah semua terisi, kita save dulu parameternya ya, kalau mau di save kriging parameter ya. Save, kemudian run algoritma ya. Run. Nah ini error yang nggak masalah, sebenarnya berhasil ya. Nah ini berhasil sebenarnya. Nah ini dia ya perhitungan hasil estimasi. Nah kok ada abu-abunya ya? Abu-abunya itu yang no value, yang nggak ada nilainya. Ya. Ini kita bisa hilangkan. Atau misalnya show color bar dulu ya. Value-nya kadarnya sekian, terus kemudian ya grid explorer. Nah, ini dia hasil estimasi kita. Ya. Jadi kalau kita lihat dengan range segitu, program segitu, radius pencarian segitu cukup optimal ya. Semuanya bisa diestimasi dari daerah sini. Kemudian kalau kita lihat kriging variance, nah ini juga ya ada kriging variance ya. Nah, ini kriging variance-nya. Ya, jadi daerah yang terlalu lagi yang biru itu kriging variance-nya rendah ya. Jadi bisa kita katakan tingkat keyakinannya cukup tinggi. Kalau misalkan yang merah itu berarti kriging variance-nya tinggi, yang artinya kemungkinan error-nya tinggi dan tingkat keyakinannya juga rendah ya. Terbalik. Gitu. Ya, sepertinya cukup ya dengan parameternya. Kalau misalkan nanti mau dicoba radius pencarian diperkecil ya, atau dengan model variogram yang lain, silakan ya. Mungkin kalau radius pencariannya diperkecil, ya dipersempit, nanti akan lebih banyak daerah-daerah yang no value, yang nggak ada nilainya. Gitu. Kalau kita perluas lagi, ya berarti nanti banyak daerah yang bisa kita estimasi, cuma mungkin nanti hasilnya kriging variance-nya akan tinggi. Gitu. Jadi nah inilah sisi interpretasinya dari geostatistik ya. Jadi kapan kita menggunakan parameter tersebut, pertimbangannya apa, itu harus dijelaskan terlebih dahulu seperti itu. Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita dapat nilai kriging dan juga kriging variance. Kita save objek. Nah, jadi hasil estimasinya kita simpan
ini jadi apa tadi ya, NI rig ya, ini hasil kriging. Oke, nickel dataset, sorry bukan dataset ya, grid, nickel grid, kita ambil nilai kriging dan juga kriging variance. Oke, terus kemudian save. Nah, hasilnya ada di mana? Hasilnya ada di mana? Ini klik, ini ya. Ini. Nah, cara bukanya kita bisa buka pakai Excel ya. Kita buka file Excel yang baru, buka blank workbook, kemudian kita drag aja ini kriging ini ke sana ke Excel baru itu workbook baru tadi. Nah, formatnya ya open it anyway lah. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada daerah-daerah yang nggak punya kriging variance, ini daerah-daerah yang abu tadi. Nah, kita pisahkan dulu. Data, kemudian kita ubah ke kolom, text to column, next, kita lihat di kolom, koma, space, no space, next, finish. Nah, terpisah ya. Nah, jadi yang sebelah kiri itu adalah, ini hasilnya. Nah, sebelah kiri itu adalah NI krigingnya, NI krig. Nah, ini berarti kriging, sorry ya, krig, yang saya bisa kita hapus saja. Jadi jangan lupa simpan sebagai di lokasi tersebut ya. Simpan sebagai NI krig estimate ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita punya dua nilai. Nilai kriging, hasil kriging NI dan juga kriging variance-nya ya. Nah, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita harus menentukan berapa tonasenya dulu ya untuk perhitungan awalnya dulu. Kita tentukan berapa tonasenya dulu. Ya. Tonnage. Ya. Berapa? Kalau tonase itu kan berarti biasanya ukuran bloknya berapa, ya. Terus kemudian dikalikan dengan kadarnya, ya, kadar nikelnya ya. Terus dikalikan dengan density ya, gitu ya. Sorry, punya notifikasi. Oke, nah jadi ukuran blok yang kita punya itu ini ya, 25 tadi kan, 25 kali 25 kali 25. 51 dikalikan dengan kadarnya berapa? Kadarnya kan sebelah sini ya. Kadarnya di kolom yang ini. Kemudian dikalikan juga dengan density ya. Density nikel itu kita anggap 1,8 lah ya. 1,8 untuk saprolit. Nah, kalau yang min 99 ya jadi min sekian ya. Kita drop bawah jadi segitu. Bentar, ini terlalu ini nggak terlalu besar nih, atau saya salah rumus barangkali. Betul ya? Betul, betul. Jadi misalkan kalau dalam 25 satu blok ini ya, kita punya 1% NI ya, kali 1,8, berarti nanti kita punya 1, misalkan 25 kali 25 kali 1, 25 kali 25 625 ya, 625 dikali apa? 1% misalkan. 65 kali 1% berarti ada 62,5 ya. 62,5 kali 1,8 atau 2 misalkan kita bulatkan. Jadi ada 120 ton
nikel dalam sana gitu ya. Prinsip sekat gedean ya. Bentar, saya cari dulu yang nilainya di bawah ya, agak rendah ya. Kalau misalkan kita pakai nilai ini misalkan, pakai nilai kadarnya 1. Nah, 1125 ton. Oke, 1,8. Sebentar. Ibu, saya lupa. Kalau dalam satu ini aja, satu ton, satu ton, sorry, blok tonnya saja misalkan 25 kali 25 kali 1 kali 1,8. Apa ya? Dalam satu blok itu 1,125 normalnya kalau kadarnya 1. Oh, salah, salah, salah. Sorry, sorry, sorry. Saya harus lihat catatan yang lama ya. Iya, mohon maaf. Kadang lupa-lupa dikit. Ya. Hmm, enggak. Oh, oh pakai persen ya ternyata ya. Saya lupa. 10% ternyata. Ya. Nah, jadi maksudnya ada 23 ton di dalam ya, karena kadarnya kan dalam persen ya. Ada dalam persen dia maksudnya 23 ton di dalam 1125 meter kubik blok tersebut gitu ya. Segitu ukurannya. Oke, ya kita dapat tonnage-nya ya. Tonnage-nya terus kemudian yang selanjutnya kita jadi untuk kadar jangan lupa pakai persen ya. Satuannya belakangnya ya. Biar nanti enggak eh, nggak terlalu besar nanti hasil perhitungannya gitu. Oke, setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita harus mengklasifikasikan sumber dayanya ya berdasarkan kan berdasarkan kriging variance ya. Nah, cara melihatnya itu pertama dari kita balik lagi ke SGS, ya. Kita buka lagi histogram, ya. Kemudian sekarang kita buka yang di nickel grid, ya, NI kriging ya. Nah, kriging kita ganti jadi kriging variance ya. Seperti ini kriging variance-nya. Kita tambah binsnya bisa ya, jadi biar lebih banyak kelihatan variasinya. 50 misalnya. Boleh 10 ya. Kemudian kita ganti plot type-nya misalkan jadi CDF ya, kumulatif. Ya. Kita pengen lihat sebetulnya bagaimana sih sebaran populasi si ininya ya, si populasi si kriging variance-nya kira-kira seperti apa.
Nah, kalau kita lihat si Kriging varians ini ya populasinya, kita bisa melihat ada beberapa meskipun agak ini juga agak susah juga ditentukan, tapi ada beberapa pola yang bisa kita lihat ya. Ada beberapa kumpulan, kita lihat yang sebelah sini ya, dia cenderung naik, kemudian melandai. Nah, tapi di sebelah sini ya ada beberapa bagian yang dia naik lagi, tapi melandai lagi ya. Nah, jadi yang bisa kita pisahkan ya dari daerah sebelah sini dan daerah sebelah sini dan daerah sebelah sana lagi sebagai untuk mengklasifikasikan sumber dayanya. Kita coba ini dulu, snipping dulu ya. Kita copy dulu ke Excel. Kita mudah memisahkannya. Oke, nah kalau kita lihat ya, tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita misalkan gunakan garis sebagai ilustrasi untuk memudahkan, ya. Nah, kita bisa pisahkan ya daerah-daerah tersebut pakai garis untuk memudahkan. Nah, misalkan di daerah yang kalau kita lihat ada beda populasi data ya, lihat di sebelah sini nilai. Bahkan di sini dia naik, terus kemudian dia melandai, tapi di sebelah sini dia naik lagi ke atas ya, naik lagi sebelah sini. Ini bisa kita pisahkan jadi satu populasi juga. Kemudian sisanya ke sebelah sana itu satu populasi tersendiri. Ya. Yang penting sebetulnya memisahkan yang mana yang measured dan juga yang indicated. Nah, kalau nilai daerah yang paling kiri ya, itu berarti kan nilai Kriging variance yang paling kecil. Ya. Jadi kita bisa nyatakan daerah tersebut sebagai blok tersebut ya, blok tersebut adalah blok yang masuk ke dalam kategori sumber daya yang terukur indicated. Ya, kalau misalkan yang di tengah berarti yang uh, apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya measured ya, measured yang terukur, yang indicated yang tertunjuk, kemudian yang tereka atau invert ya. Kemudian kita bisa lihat di mana perbedaannya, misalkan di sini ya, di sini secara kumulatif juga dia ada perubahan secara kumulatif ya. Di sini naik cukup signifikan, kita bisa pisahin di sini. Jadi nanti yang sebelah sini kita bisa tentukan sebagai yang measured, kemudian yang di tengah itu indicated, dan yang paling sebelah sana, paling kanan, itu yang invert. Jadi berdasarkan distribusi varian. Ya, bisa pakai rumus yang lain, misalkan kalau kemarin pakai persen error, ya pakai RKSD itu juga bisa dicoba ya. Yang kita lakukan berdasarkan ini dulu, berdasarkan distribusi variansnya. Ya. Nah, kita sudah memisahkan mana yang bagian measured, mana yang indicated, dan mana yang invert juga. Ya. Kemudian selanjutnya kita harus mengklasifikasikan di sini di tabel ya. Terusnya apa? Resource. Ya, tipenya, klasifikasinya apa? Ya. Nah, untuk memudahkan, ya, tinggal kita, nah kalau di tutorial yang sudah saya buat ya, jadi tinggal pakai sum if ya. Jadi kita tentukan parameternya berapa, kemudian dia terukur jika nilainya berapa ya. Jadi misalnya kita, oh ya lo, ditentukan dulu ya rumusnya yang sebelah sini. Kalau misalkan Kriging variance itu if berarti ya, iya Kriging variance ya. If Kriging variance-nya lebih dari berapa ini berarti? Itu ya.
measured, yang indicated, yang inferred, measured itu berarti dia nilainya ini 0,65 ya, 0,65, 66, 67. Dia kurang dari 0,67 string variance-nya. Yang indicated berarti dia antara 0,67 sampai 0,715. 5 oh ini berarti lebih dari 0,715. Itu ya. Ini reverse-nya, ini variance-nya. Berarti nanti di sini kita gunakan rumus if string variance-nya kurang dari 0,67, maka dia masuk klasifikasi measured atau terukur ya. Kalau misalkan dia ternyata ada dia lebih besar dari ini, lebih besar dari 0,67, dan juga ini lebih kecil dari 0,715, ya, maka dia dikatakan sebagai indicated. Kemudian else-nya yang lain berarti kalau bukan indicated ya dia masuk ke dia kena min ya. Nanti kita hapus aja yang ini. Nah ya, dia ke variance 19 ya. 19 lagi. 0,8, 0,71 kita cek dulu invert masuknya. Oke, invert 0,69 ya di bawah 0,71 indicated. Oke, ada yang measured. Ini measured lagi 0,9 ya. Nah ini ada yang 0,5 ya di bawah 0,67 dia masuk ke measured. Oke. Untuk memudahkan kita akan urutkan ya. Aja sort berdasarkan ini ya. Berdasarkan sortnya berdasarkan nilai. Berarti yang 999 kita mau hilangkan ya. Setelah adjust, kemudian kita add lagi levelnya by resource ya, self value. Jadi deh, self value-nya. Oh ini jadi green variance yang salah. By nilai green variance self value semua itu bagus. Oke. Adjust dulu ya. Dari radius to smallest ya. Ya, 999 di bawah. Ya, dari invert sampai ke measure di bawah. 999 ya. Saya harus scrolling dulu dikit. Rupanya ya sampai puluhan ribu blok kita estimasi nilainya. Nah, hilang berarti yang measure-nya. Oke. Setelah itu kemudian yang kita lakukan adalah kita jumlahkan berapa ya. Variance ini berarti tonnage-nya berapa. Ini berarti tinggal nanti sum if ya.
range-nya berapa, jadi kita jumlahkan ini jumlahkan tonnage-nya berdasarkan klasifikasinya, kriterianya kita pakai measure dulu, measure, dan sum range-nya daerah mana yang mau kita jumlahkan, ya, kolom mana, ya, kolom ini ya. Ini salah. Apa ya salah ya? Coba ada cerita yang diganti ya. Kita ini measure betul. Ya. Oh ya ini ya. Yang ini ya maksudnya. Ini ya. Jadi ada 491 ton. Kalau yang indicated berarti tinggal sum if ini kriterianya adalah indicated dan sum ya itu yang invert ya. If ini load ya segitu ton ya. Jadi kalau di dari 591 ton, 1000 ton ya, ada 491 masuk ke measured, indikasinya 36.000, indicatornya 63.000 ya. Kalau kita mau cari ini average-nya ya, tinggal di ini aja di average if ini measured di average kan oh ini gitu ya, kolom A ya, kadar average gitu ya, optimalnya indicated menjadi nah kira-kira seperti ini ya. Jadi kita akhirnya bisa mendapatkan proses akhirnya ya setelah kita mengestimasi nilai kriging di tiap blok warna kriging variance juga kita mengklasifikasikan sumber daya berdasarkan kriging variance tadi ya, distribusi kriging variance, sehingga kita bisa memperoleh berapa ton hasilnya yang measured, mana yang indicated dan mana yang inferred ya. Situ. Ini nilai NI average-nya kira-kira segitu ya. Berdasarkan model yang sudah kita buat di sini ya. Nah, seperti itu kira-kira kalau estimasi sumber daya dengan SDM. Jadi meskipun mungkin kenampakannya tidak sewah misalkan kalau misalkan kita pakai Surpak, data mine, ya, Vulkan dan sebagainya, tapi paling tidak kita sudah bisa mengestimasi sumber daya di daerah penyelidikan kita berdasarkan model geostatistik ya dengan perhitungan-perhitungan sederhana seperti ini. Itu ya. Ya, meskipun nanti kita menggunakan software yang lebih advance, misalkan Surpak misalnya yang paling sering di Mintral, tapi pada dasarnya prinsipnya sama juga ya. Surpak juga menggunakan prinsip yang sama, proses estimasi dan kriging yang sama, nanti hasil akhir yang dia peroleh juga berdasarkan proses perhitungan yang seperti ini juga ya, sehingga pada dasarnya keduanya punya prinsip yang sama ya seperti itu. Ada yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Atau ada yang kurang jelas? Oke, baik. Pas ya lewat sedikit ya. Jadi mudah-mudahan cukup jelas ya untuk penjelasan yang ini. Kalau misalkan kurang jelas mungkin bisa dilihat di recording nanti, atau misalkan mau tanya langsung ke saya juga boleh ya soal ini estimasi sumber daya dengan geostatistik, ataupun nanti yang berhubungan dengan tugas silakan ya. Nanti untuk file yang akan digunakan untuk pengerjaan tugas akhir juga nanti presentasi akan segera saya bagikan ya. Nanti mungkin bisa pakai komoditas yang sama nikel, atau bisa pakai komoditas yang lain. Saya juga udah nyiapin beberapa sih ya, jadi biar nggak monoton nikel terus, kita bisa pakai jenis komoditas mineral yang lain gitu ya. Lebih seperti itu. Bu Jarwina mungkin ada tambahan, Bu? Oke, terima kasih Pak Denny. Suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar, Bu. Oke, teman-teman, seperti yang disampaikan Pak Denny, ya jadi nanti akan ada presentasi, jadi akan dibagikan datanya dan teman-teman akan mengolah seperti yang telah dilakukan Pak Denny hari ini ya. Jadi kalian mengolah terus nantinya menganalisis. Mungkin di dalam satu kelas nanti Pak Denny bisa dibagi berapa kelompok Pak terkait Satu datanya? kelas itu berapa ya jumlahnya? Tidak merata Pak. Jadi paling banyak itu kayaknya kelas RB ya. RB kalau nggak salah yang banyak. Iya, kelas RB4 terus ada kelas yang hari Jumat itu kayaknya yang paling sedikit, Pak. Cuma 30 mahasiswa, tiga Hmm, puluhan ya. mungkin nanti bisa satu kelompoknya berapa ya? Satu kelompok 5-6 orang mungkin bisa, Bu, nanti. Coba. 5 sampai 6 orang. Ya. Berarti ada yang 70 70 lebih, Pak. Satu kelas. Ya, bisa, Bu. Bisa, bisa itu. Bisa. Oke. Bisa juga. Ya, siap, Pak. Berarti ketua kelasnya Adinda. Ada Dinda, Hadir, Bu. Erik, Erik, Ada Faisal, Bu. Faisal. Hadir Bu. Oke, tolong dibagi ya kelompoknya satu kelompok 5 sampai 6 orang ya Pak Denny ya. Ya, betul, Bu. Oke, 6 orang maksimalnya. 6 orang ya maksimalnya. Baik Bu. Suaranya kurang terdengar, Bu. Untuk cek cek terasa, Pak. Kecil, Bu. Cek Ya, sudah terdengar Pak. Oh ya, jadi teman-teman ketua kelas silakan dibagi ya kelompoknya setiap kelasnya di mana satu kelompok terdiri 5 sampai 6 orang. Yang datanya nanti akan dikirim malam ini atau besok ya Pak Denny ya. ya betul, Bu. Nah, untuk kelas hari Senin kelas RB ya. Iya, Bu. Ya, untuk kelas RB nanti ada jadwal di hari Jumat tidak? Kalian bisa pindah kuliah di hari Jumat tidak? Jumat ada software sama PS sih, Bu, kalau buat RB. Cuman kalau yang kelas-kelas kayak reklam atau lain-lainnya belum tahu. Nanti saya Hmm, tanyain ya, Bu. iya. Iya Pak Denny, jadi untuk kelas RB kan waktunya cuman atau mungkin kita bisa kasih waktu seminggu apa ya Pak Denny untuk mengolah data. Boleh, Bu, seminggu nggak apa-apa. Nggak masalah. Seminggu ya. Ya, buat Oke. bareng. eh, Oke, berarti minggu depan teman-teman silakan kerja kelompok. Jadi diberikan waktu 1 minggu. Nanti kita akan ketemu di minggu depannya ya Pak Denny ya. Ya, betul, Di Bu. minggu depannya di jadwal sesuai jadwal kelas masing-masing. Yang nantinya kalian akan presentasi dan teman-teman sedikit informasi. Mungkin ada perubahan terkait kontrak perkuliahan ya yang telah disepakati. Jadi teman-teman
apa yang kalian presentasikan nanti itu akan menjadi nilai UAS kalian. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, jadi silakan dikerjakan dengan baik ya, silakan dikerjakan berkelompok dan setiap orang harus memahami apa yang telah dikerjakan oleh kelompok tersebut. Oke, untuk keluarannya berupa PPT dan laporan ya, laporan apa yang telah kalian kerjakan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Denny. Paling ini Bu, ke ketua kelasnya nanti tolong infokan aja jumlah kelompoknya berapa di masing-masing kelas ya, biar nanti saya juga siapkan filenya jumlahnya sesuai dengan jumlah kelompoknya gitu. Oke, jadi teman-teman ketua kelas ya, seperti yang disampaikan Pak Denny, mungkin paling lambat besok ya, atau Ya, Bu. mungkin malam ini sudah bisa dibagi kelompoknya. Silakan diinfokan ke Pak Denny. Ya, Dinda, Erik, Faisal. Baik, Bu. Baik Bu. Oke, dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Erik. Bu, izin bertanya Bu, kalau untuk record perkuliahan hari ini bisa di-up itu kapan ya Bu? Oke, nanti saya akan upload di GCR ya malam ini. Paling cepat, paling lambat besok. Tolong nanti diingatkan saja ya. Oke Bu, makasih Bu. Oke, ya silakan Dinda. Izin bertanya, Bu. Jadi untuk presentasi itu kita yang RB di hari Jumat ya, Bu ya? Tidak, karena ada karena waktu pengerjaannya 1 minggu, jadi tetap di hari Senin. Di hari Senin depannya ya. Oh, baik, Jadi Bu. minggu depan kalian fokus untuk mengolah data yang diberikan oleh Pak Dini dan menyusun laporannya. Berarti untuk presentasinya offline ya, Bu ya? Kemungkinan Pak Dini kalau hadir kita akan online lagi ya Pak Dini ya. Ya, Bu. Seperti itu Dinda. Oke, baik. Mungkin itu aja ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Jarwinda. Makasih, Pak Denny. Ya. Oke, silakan Yohan. Baik Bu, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu. Jadi untuk yang di hari Jumat itu kan jadwal kelas hari Jumat itu presentasinya itu hari Jumat besok atau depannya lagi Bu? Depannya kan 1 minggu. Oh jadi jatuhnya hari Jumat itu Jumat depannya lagi ya Bu ya? Iya, seperti Baik. itu kan Pak Dini? Ya, ya Bu. Iya seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi teman-teman untuk minggu depan, kelas minggu depan semuanya mengerjakan data ya, olah data dan laporan. Jadi semua laporan, semua kelompok ya, semua kelompok itu laporannya sudah selesai, PPT-nya sudah selesai, selesai pengolahan datanya semuanya sudah selesai di minggu depan ya tanpa terkecuali. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Izin Bu, izin bertanya. Berarti kalau minggu depan ketemu lagi dengan Pak Denny, apakah boleh di asistensi juga Bu? Maksudnya pengerjaan kita bagaimana gitu Bu? Tadi teman-teman ya, Pak Denny sudah menjelaskan dengan jelas ya semua tahap-tahapannya, detail-detailnya malah tadi Pak Denny detail sekali ya sampai rumus Excelnya saja tadi diketik ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya tanpa asistensi dan mungkin bisa referensinya bisa dari video yang akan saya upload di GCR seperti itu. Tapi kebijakan Pak Denny, silakan Pak Denny mungkin lebih Kalau tepat. ada yang mau bertanya mungkin boleh Bu, tapi ya asistensi enggak. Maksudnya Ya. secara spesifik ya. Cuma kalau ada yang kurang jelas tentang proses pengerjaannya bisa tanya langsung, boleh nggak masalah. Oke, seperti itu ya. Hadi jadi tidak ada asistensi, tapi jika ingin bertanya ke Pak Denny, silakan. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya. Jadi teman-teman ingat harus serius ya. Ini merupakan penilaian untuk UAS kalian. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Denny. Cukup Bu, silakan.
Cukup ya, cukup juga dari saya. Terima kasih Pak Denny atas waktunya hari ini. Karena Pak Denny yang membuka, silakan Pak dikutip. Baik, terima kasih semuanya ya. Mohon mudah-mudahan nanti proses pengerjaannya nggak ada masalah ya. Kalau ada, tadi sudah disebutkan, kalau ada pertanyaan silakan bertanya, tapi nggak melayani asistensi ya. Jadi maksudnya saya nggak melayani Pak ini benar atau enggak ya, tergantung kalian ya. Tapi kalau misalkan bertanya Pak caranya kira-kira yang ini, misalkan atau prosesnya gimana yang harus saya lakukan, gimana itu boleh ya. Tapi saya nggak melayani pertanyaan ini betul atau enggak itu. Jadi ya terserah kalian ya, gitu. Ya seperti yang sudah disebutkan tadi, datanya mungkin nanti akan saya kirimkan kalau nggak malam ini, besok ya, karena saya juga perlu menunggu berapa jumlah kelompoknya berapa banyak, jadi menyesuaikan nanti jumlah file yang untuk proyeknya ya berapa banyak juga gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu cukup ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.